Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam, semangat pagi. Hari ini aku lagi mau bikin nastar keju klasik. Ini adalah resep spesial dari ibu mertua yang rasanya enak banget karena kulitnya menggunakan keju edam. Untuk moms yang ingin tahu cara pembuatannya, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Pertama-tama kita akan membuat selai nanasnya dulu. Bahan serta takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya moms. Nah, pertama-tama kita akan bilas nanasnya dulu supaya bersih. Lalu rendam nanasnya dan kita akan garami nanas selama kurang lebih 15 menit. Setelah digarami, ini kita aduk-aduk supaya meresap. Selanjutnya nanas akan kita parut. Lalu ini akan mengeluarkan banyak air. Jadi nanti airnya perlu kita saring dulu. Nah, ini adalah nanas yang udah diparut. Lalu airnya akan kita pisahkan dengan cara disaring seperti ini. Dan hasil saringannya akan kita pisahkan. Setelah itu kita akan masak airnya dulu, kita akan masak hingga menyusut. Sebenarnya bisa air dan nanasnya dimasak berbarengan, tapi nanti akan lebih lama untuk proses mengeringkannya. Jadi ini kita pisahkan. Dan kita akan masak hingga menyusut, lalu kita masukkan nanasnya. Jadi dengan cara ini kita bisa menghemat gas juga. Selanjutnya kita akan masukkan kayu manis. Dan kembali kita masak hingga menyusut atau sat. Nah, ini adalah proses yang cukup penting karena kalau kita tidak masak hingga benar-benar sat, nanasnya ini bisa cepat basi atau jamuran ya moms. Selanjutnya kita tambahkan gula. Lalu ini tinggal kita masak saja hingga mengering seperti ini. Jadi kalau belum kering seperti ini, biasanya dalam waktu 1 minggu nanas sudah mulai jamuran. Oke, ini kita angkat. Lalu saya akan dinginkan dulu dan setelah dingin kita akan menimbang dengan sendok takar yang ukurannya 5 ml. Lalu ini kita bentuk bulat sehingga selai nanasnya pun siap untuk dijadikan isian nastar. Nah, ini dia selai nastarnya yang sudah dibentuk bulat dan sekarang kita siap untuk membuat kulit nastarnya. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dan resep lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya moms. Pertama-tama kita akan parut keju edam. Lalu kita juga akan ayak terigu supaya tidak ada adonan yang menggumpal. Dan selanjutnya saya akan mixer margarin, butter dan juga gula halus. Nah, di sini margarin berfungsi untuk memperkokoh tekstur dari nastar, sementara butter itu untuk membuat adonannya ini lebih empuk dan juga wangi. Di sini saya menggunakan perbandingan margarin dan butter 2:1 ya moms. Tapi kalau moms ingin menggunakan perbandingan 1:1, maka teksturnya akan lebih empuk dan juga lebih wangi. Nah, ini cukup kita mixer 2 menit aja, jangan lebih. Karena kalau terlalu lama nanti saat dipanggang, kue nastarnya itu akan bleberan gitu ya moms. Nah, setelah 2 menit kita akan masukkan telur. Kembali kita mixer sebentar saja hingga tercampur. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kita bisa masukkan bahan-bahan lainnya yaitu terigu dan juga keju parut. Pada video ini saya membuat 2 adonan, namun di kolom deskripsi itu saya tuliskan untuk 1 adonan saja ya moms. Nah, jadi di sini kita bisa lihat adonannya cukup banyak. Dan saya juga akan memindahkan adonan ke dalam wadah yang lebih besar sehingga saya akan mudah untuk mengaduk adonan kulit nastar. Nah, ini kita akan aduk sebentar saja, yang penting adonannya kalis dan bisa dibentuk kulit nastar. Oke, ini udah cukup. Ini adalah tekstur yang kita inginkan. Lalu ini akan kita timbang dengan sendok takar yang ukurannya 15 ml.
Lalu ini akan kita cetak bulat pipih seperti ini. Lalu akan kita berikan isian selai nanas. Dan ini tinggal kita tutup saja sambil kita bentuk bulat seperti bola. Lalu ini akan kita letakkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Dan selanjutnya tinggal kita ulangi saja sampai semua adonan kulit nastarnya itu habis. Lalu kita akan siapkan olesan, yaitu telur, susu, dan juga minyak. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya moms. Ini tinggal kita aduk saja, lalu kita akan olesi sebelum memanggang di semua permukaan nastar. Kita panggang pada suhu 150 derajat Celcius selama 25 menit. Nah, ini dia nastar keju klasik sudah jadi dan siap untuk disajikan. Jika moms menyukai channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan jika sudah mencoba resep ini, bisa tulis juga di kolom komentar gimana rasanya. Nastar keju klasik, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan happy terus ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.